Shalom, syukur dan bahagia di hari ini, menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tiada habis-habisnya, bahkan berkat-Nya senantiasa baru di setiap hari. Bersyukur berjumpa melalui renungan harian Toraya, Minggu 15 Desember 2024. Mari sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya 11 ayat 1-9, Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Amin. Jalan lain menuju damai. Sobat Rehat, terdengar seperti utopia, sebuah khayalan, tetapi itulah gambaran ideal dunia yang dijanjikan Allah dan yang akan kita songsong dalam iman. Damai di antara semua makhluk. Ya, dunia yang damai. Seperti digambarkan dalam bacaan kita, akan terwujud ketika taruk dari tunggul Isai menjadi raja. Dalam sejarah bangsa Israel, pemenuhan janji dan pengharapan mesianis dikaitkan dengan Daud dan keturunannya. Karena itu Kristus kemudian diterima dan disebut sebagai anak Daud. Kristus telah datang sebagai Raja Damai, tetapi kedamaian sepenuhnya masih harus dinantikan pemenuhannya. Sebagai pengikut Kristus, kita terpanggil untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, kerajaan yang penuh dengan damai, agar terlihat pertumbuhan yang menuju kesempurnaan. Kita adalah bagian dari taruk yang tumbuh dari pangkalnya untuk menghasilkan buah. Sobat Rehat, semakin banyak dibicarakan, semakin terasa jauh dari kenyataan. Begitulah yang bisa dikatakan orang kala berurusan dengan semua yang diharapkan dan dirindukan dalam hidup ini. Kita rindu mengalami kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.
tetapi politik uang sangat menodainya. Kita mendambakan dunia yang damai, bebas dari perang, tetapi lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa masih harus memperlengkapi diri punya pasukan perdamaian karena perang terus terjadi. Kita merindukan masyarakat adil dan makmur, tetapi korupsi terus merajalela. Dan juga tidak terkecuali bahwa anak-anak Tuhan jauh dari kedamaian. Karena apa? Karena tidak mencintai kebenaran dan kesetiaan. Sobat Rehat, penting untuk kita renungkan bahwa adakah kita di tengah kondisi ini menjadi agen yang aktif untuk mewujudkan hidup yang damai dengan semua. Kiranya Roh Kudus meneguhkan kita menjadi pencipta damai dengan terus mencari dan menghidupi hikmat, roh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Semuanya ini bukan utopia, melainkan jalan lain, dan inilah jalan yang benar. Amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, benar kami merindukan kehidupan yang penuh damai. Tetapi terkadang lingkungan di sekitar kami tidak mencintai damai. Bahkan juga diri kami mengalami krisis kedamaian. Karena itu Bapa di sorga, ajari kami Bapa untuk terus belajar dari dalam firman-Mu. Apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kami untuk melakukan kedamaian di tengah kehidupan ini. Kalau firman Tuhan yang berbicara bagi kami, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan di dalam menyongsong Raja Damai yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak Tuhan di kehidupan di hari ini dengan pelbagai karya kerja dan pelayanan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, bahkan yang penuh bergumul di hari ini, jalan keluar mereka boleh temukan. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan.